Myanmar juga, saya pikir kita harus tidak boleh anggap enteng ya, karena mereka menghitung hari laga AFF 2024 ini berlangsung. Menurut Anda, seberapa penting sih ini laga perdana timnas Indonesia di Piala AFF ini? Iya, kita tahu bahwa tim nasional Indonesia itu punya kecenderungan kalau laga pertama itu kan biasanya tidak bisa langsung in ya. Biasanya butuh 1-2 laga awal sebelum bisa terbentuk permainannya. Karena itu dengan materi pemain yang banyak sekali pemain muda, dan ini tentu akan menjadi pertandingan yang sangat krusial kalau menurut saya. Disinilah pentingnya peran pemain-pemain senior seperti Asnawi, Pratama Arhan, kemudian juga ada Rafa yang sudah langganan main di timnas senior. Itu harus bisa menjadi dalam tanda petik itu pembimbing bagi pemain-pemain yang relatif selama ini tidak terlalu sering bermain untuk tim senior. Jadi memang sangat penting laga pertama ini butuh perhatian khusus, dan mudah-mudahan Coach Sintayong bisa mendapatkan semua pemain terbaiknya, semua pemain dalam kondisi yang baik untuk menghadapi laga perdana ini. Apalagi Myanmar juga, saya pikir kita harus tidak boleh anggap enteng ya, karena mereka punya materi pemain yang cukup bagus dengan hadirnya sejumlah pemain yang kita bisa sebut naturalisasi juga gitu. Oke, ini yang jadi perbincangan di Piala AFF 2024 ini kan adalah timnas Indonesia yang mayoritas adalah U22 dengan sedikit tim seniornya. Nih Anda melihat kekompakan, terus itu nanti kolaborasi yang digodok oleh STY dalam formasi permainan nanti akan seperti apa nanti, terutama laga melawan Myanmar ini? Iya, untungnya di antara pemain-pemain yang kita sebut pemain muda itu, banyak di antaranya yang sudah sering dipanggil oleh timnas senior. Seperti Hoki itu sudah sering, Ronaldo Kuate juga pernah, begitu juga dengan Rafa Strike, begitu dengan Pratama Arhan, Asnawi, itu kan pemain-pemain yang sudah sering dipanggil timnas, termasuk Arhan Fikri juga. Sehingga memang pemain-pemain ini yang kita perkirakan akan menjadi kunci dalam formasi starter kita, tidak terlalu asing satu sama lain. Kerjasamanya mudah-mudahan tidak terlalu lama, butuh waktu untuk dibangun ya. Berarti kekompakan, kerjasama ini bukan jadi soal lagi ya. Saya juga ingin menampilkan bagaimana skema yang biasa ditampilkan dalam Piala AFF 2024 untuk timnas Indonesia U22. Mungkin Bung Kus juga bisa melihatnya. Kalau kita lihat skemanya, pembagian grupnya, kalau kita lihat ini pembagian grupnya ini seberapa berpengaruh ini nantinya pembagian grup. Oke, ini dia pembagian grup di Piala AFF. Kalau kita lihat ini kan Indonesia masuk di grup B, Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar dan juga Laos begitu. Nah, peluang di grup B untuk Indonesia sendiri seperti apa Bungkus melihatnya? Iya, jadi kalau lihat susunan jadwal yang akan dilalui oleh pemain-pemain kita, tampaknya ini diperkirakan kita harus menentukan peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu di pertandingan terakhir. Jadi hitung-hitungannya kurang lebih begini. Lawan Myanmar kita bisa menang. Kemudian lawan Laos mudah-mudahan bisa menang juga. Pede ya, amin. Lawan Vietnam mungkin diperkirakan imbang. Nah, penentuannya itu terakhir lawan Filipina. Saya pikir skenario-nya seperti itu. Karena Filipina juga materi pemainnya cukup baik. Myanmar juga cukup baik. Tapi yang paling kuat memang Vietnam. Yang bisa dibilang menurunkan full tim ya. Bahkan mereka sempat juga tesek ke luar negeri, ke Korea Selatan, bertanding menghadapi sejumlah tim kuat di Korea Selatan. Sementara Indonesia materi pemainnya bisa dibilang 50% saja dari kekuatan yang sebenarnya. Oke, 50% saja dari kekuatan yang sebenarnya. Kemudian timnas ini mendominasi adalah U22 gitu. Apa yang menjadi catatan Anda? Karena ini menjadi sorotan ketika Piala AFF disampaikan bahwa jangan sampai kita kalah lagi untuk ke-6 kalinya, ke-7 kalinya tidak bisa juara begitu, karena sudah 6 kali kita hanya masuk final. Iya, kalau saya sih sejak awal juga memang tidak terlalu tidak terlalu membebani pemain dengan target harus juara ya. Dengan materi pemain seperti ini kita harus realistis. Peluang juara tidak akan sebesar kalau kita turun full tim. Saya justru tidak ingin membebani pemain dengan target harus juara. Saya berpikir mereka ini yang penting fokus lolos dulu dari grup ini. Sesudah dari grup ini lolos di semifinal, mudah-mudahan bisa mencapai final, baru berpikir juara. Kalau kita sejak awal membebani target juara, saya pikir pemain akan kesulitan dengan materi pemain seperti ini. Baik, kita nantikan seperti apa laga perdana timnas Indonesia. Yang jelas kita, baik saya maupun Bungkus dan juga semua warga Indonesia tetap berharap ya timnas Indonesia akan mengalahkan Myanmar. Terima kasih pengamat sepak bola M. Kusnaini telah memberikan perspektifnya.